Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Gali Cahyati sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi dengan judul Penerapan Pembiayaan Ijarah, IMBT, KOR, dan juga Qodrul Hasan. Untuk anggotanya sendiri kami ada 4. Yang pertama itu ada Mbak Adilisa Fadilah, yang kedua ada saya sendiri Gali Cahyati, yang ketiga ada Mbak Rema Fadiyahaya, dan yang keempat ada Mbak Muji Lestari. Untuk materi pertama yaitu ijarah akan dijelaskan oleh Mbak Rema Fadiyahaya. Silahkan Mbak Rema. Perkenalkan, nama saya Rema Fadiyahaya, NIM 18172020036. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai definisi ijarah, landasan hukum ijarah, ketentuan akad ijarah, dan model pembayaran ijarah. Yang pertama ada definisi ijarah. Apa sih yang dimaksud ijarah itu? Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 09/DSN/MUI/4/2000, ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa maupun upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, akan tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Yang selanjutnya yaitu landasan hukum ijarah. Sebagian besar para ulama ahli fikih berpendapat bahwa dasar hukum ijarah bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Ayat dalam Al-Quran yang dijadikan sebagai sumber hukum ijarah yaitu Al-Tolak ayat 6, yang artinya, jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah mereka upahnya. Makna dari ayat tersebut ada kata berikanlah mereka upahnya. Dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa transaksi upah mengupah itu dibolehkan. Oleh sebab itu, ayat ini dijadikan sebagai landasan syara akad ijarah. Selain dalam ayat Al-Quran, adapun hadis yang dijadikan sebagai landasan hukum ijarah, yaitu berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di samping Al-Quran dan As-Sunnah, ada juga ijma yang dijadikan sebagai sumber atau landasan hukum ijarah. Ijma merupakan kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW atas sesuatu hukum syara dalam suatu kasus tertentu. Landasan ijma mengenai ijarah yaitu umat Islam pada masa sahabat sepakat bahwa ijarah dibolehkan. Tidak ada seorang ulama pun yang membantah ijma ini, meskipun ada beberapa ulama yang berbeda pendapat. Yang selanjutnya yaitu ada ketentuan akad ijarah. Pembiayaan ijarah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 09/DSN MUI/4/2000 tertanggal 13 April tahun 2000, di mana rukun dan syarat ijarah meliputi yang pertama ada pernyataan ijab qabul, yang kedua pihak-pihak yang berakad terdiri dari pemberi sewa yaitu pemilik aset, selanjutnya penyewa yaitu pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset tersebut. Yang ketiga ada objek kontrak berupa pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Yang keempat yaitu ada manfaat dari penggunaan aset dalam ijarah yaitu objek kontrak yang harus dijamin. Selanjutnya yang terakhir sigot ijarah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemilik aset dan penerimaan yang dilakukan oleh penyewa. Selain hal tersebut, ada ketentuan yang perlu diperhatikan dalam ijarah, yaitu objek ijarah yang merupakan manfaat dari penggunaan barang atau jasa. Manfaat barang harus dapat dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan.
Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Manfaat harus dikenali secara spesifik untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. Selanjutnya ada spesifikasi manfaat harus dinyatakan secara jelas. Sewa merupakan sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada lembaga keuangan syariah sebagai pembayaran manfaat. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa dari jenis yang sama dengan objek kontrak. Kebebasan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. Kewajiban lembaga keuangan syariah sebagai pemberi sewa yakni menyediakan aset yang disewakan, menanggung biaya pemeliharaan aset, menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan. Selanjutnya, kewajiban nasabah sebagai penyewa yaitu membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak, menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan. Jika aset yang disewakan rusak, bukan karena pelanggaran dan penggunaan yang dibolehkan, juga bukan kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Materi selanjutnya yaitu model pembayaran ijarah. Model pembayaran ujroh atau uang sewa atau upah yang lazim digunakan lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua model, antara lain yang pertama contingent to performance, yaitu pembayaran tergantung pada kinerja objek sewa. Seperti contohnya, Yuda mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp200.000 untuk seseorang yang dapat menemukan HP-nya yang hilang tertinggal di kantin. Yang kedua ada not contingent to performance, yaitu pembayaran tidak tergantung pada kinerja objek sewa. Contohnya, Afwan menyewa mobil selama 1 hari untuk perjalanan ke Puncak Bogor dengan sewa Rp500.000 per hari. Apabila ternyata Afwan tidak ke Puncak Bogor tetapi hanya ke Depok, maka Afwan harus tetap membayar sebesar Rp500.000 per hari. Adapun ujroh menjadi wajib dibayar oleh mustajir atau orang yang menyewa dan dapat dimiliki oleh mukjir atau orang yang menyewakan dana apabila dipersyaratkan segera dibayar, sebagaimana terdapat dalam kontrak. Menyegerakan pembayaran ujroh dengan tujuan untuk mempercepat berakhirnya akad, membayar atas penggunaan objek sewa secara bertahap berdasarkan waktu penggunaan. Jika telah disepakati bahwa pembayaran sewa dikenakan setelah masa sewa berakhir, maka kontrak sewa tetap sah. Kepemilikan ujroh yaitu mengikuti kepemilikan manfaat objek sewa, sedangkan kepemilikan manfaat objek sewa mengikuti perjalanan waktu. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai ijarah muntahiyah bitamlik atau sering disingkat dengan IMBT. Untuk pengertiannya sendiri, IMBT menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri pada tahun 2018 dalam jurnalnya yang berjudul Implementation of Ijarah Accounting in PT Bank Mandiri Syariah mengatakan bahwa ijarah itu adalah persewaan barang yang ditukar dengan pendapatan sewa yang didapatkan setiap bulan. Dan jika di masa akhir sewa itu terdapat transfer kepemilikan atau pemindahan kepemilikan, itu disebut dengan IMBT atau ijarah muntahiyah bitamlik, seperti itu teman-teman. Jadi IMBT ini lanjutannya dari ijarah. Semisal kayak ijarah itu sewa menyewa dan habis itu kan habis masa sewanya selesai itu udah. Tapi kalau IMBT ini setelah sewa menyewa itu adanya transfer kepemilikan barang sewa atau aset sewanya, seperti itu teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu ada berbagai bentuk alih kepemilikan IMBT. Yang pertama itu adalah hibah di akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa itu aset dihibahkan kepada penyewa gitu. Jadi di masa akhir setelah sewanya selesai itu asetnya diberikan kepada si penyewa, seperti itu. Terus yang kedua yaitu harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu. Jadi semisal di sini contoh kasusnya itu adalah rumah. Semisal dia itu harga rumahnya itu ditetapkan pada akhir masa sewa itu selesai,
bukan di masa awal, kan otomatis harganya udah beda ya teman-teman. Dari yang awal dia nyewa sampai dia selesai sewa kan pasti udah memakan waktu dan pasti harganya udah beda. Dan di sini yang dipakai itu adalah ketika masa akhir sewa gitu, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu adalah harga ekuivalen dalam periode sewa, yaitu ketika penyewa membeli aset dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga yang ekuivalen, seperti itu. Terus yang keempat yaitu adalah bertahap selama periode sewa, yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan bertahap dengan membayar cicilan selama periode sewa. Jadi itu yang nyewa itu bayarnya double. Yang pertama itu adalah bayar sewa per bulan, sewa asetnya, yang kedua itu bayar cicilan, jadi biayanya itu double, seperti itu teman-teman. Terus yang ketiga yaitu ketentuan tentang ijarah al-muntahiyah bitamlik, seperti itu. Yang pertama itu adalah pihak yang melakukan ijarah muntahiyah bitamlik ini harus melakukan akad ijarah terlebih dahulu. Jadi akadnya itu sewa menyewa. Kalau semisal udah ada akad sewa menyewa, terus nanti di masa akhir dia mau transfer kepemilikan, nanti dia akad lagi dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik, seperti itu. Terus nanti habis itu ada janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa'ad yang hukumnya itu tidak mengikat, seperti itu. Jadi apabila janji itu ingin dilaksanakan atau direalisasikan itu harus ada akad pemindahan kepemilikan, seperti itu, yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Jadi setelah masa sewa itu selesai, semisal dia mau transfer kepemilikan itu dia harus akad lagi, yaitu akad IMBT. Terus ada lagi yaitu penerapan IMBT. Jadi kalau di bank konvensional itu kan ada itu ya KPR ya, dan itu bunganya itu ditetapkan oleh si pihak bank, dan itu kan riba ya teman-teman. Jadi untuk menghindari riba, pada kita itu menggunakan akad ijarah muntahiyah bitamlik, seperti itu. Dan akad ini pun dikenal dengan nama lain, yaitu ijarah wa'id-i'tina, di mana rumah yang disewa telah disepakati di awal akan dibeli pada masa akhir sewa. Pembayarannya itu dilakukan setiap bulan adalah biaya sewa rumah tersebut yang ditambah dengan harga rumah yang dibagi jangka waktu sewa. Jadi dicicil harga rumah itu ditambah dengan harga sewa per bulan, kayak gitu. Semisal harganya 100 juta, terus dia itu sewanya selama 10 bulan jadi 100 juta dibagi 10 bulan, jadi kan per bulannya itu 10 juta untuk cicilan, seperti itu. Terus ditambah lagi sama biaya sewanya, seperti itu. Mungkin seperti itu teman-teman. Dan harga rumah itu tuh diperoleh dari harga beli rumahnya dari pihak bank yang dikurangi dengan uang muka yang dibayarkan oleh penyewa. Jadi kan otomatis bank itu beli rumah itu kan dari seseorang yang mau menjual rumahnya, seperti itu. Lalu nanti dari bank itu menetapkan harganya, itu harga rumah dikurangi dengan uang muka yang sudah dibayarkan oleh penyewa di awal, seperti itu teman-teman. Terus ini ada skemanya, skema untuk melakukan akad ijarah ini. Yang pertama itu konsumen atau pembeli atau penyewa itu melakukan identifikasi atau memilih rumah yang akan dibeli. Ibaratnya itu di sini survei dulu, seperti itu. Terus yang kedua itu pihak bank itu membeli rumah atau membeli aset yang akan disewa itu dengan cara tunai, seperti itu. Lalu pihak bank itu menyewakan rumah itu kepada si konsumen atau penyewa dengan harga sewa dan juga jangka yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. Terus yang keempat yaitu konsumen membayar harga sewa rumah setiap bulan, diakhiri dengan membeli rumah pada harga yang sudah disepakati di masa akhir sewa, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu kita ada contoh kasusnya. Oke, baik, untuk materi atau slide selanjutnya itu ada contoh perhitungan dari MBT, seperti itu. Di sini contoh kasusnya itu adalah ada seseorang yang mau ngejual rumahnya dengan harga 100 juta rupiah. Kemudian ada seorang pembeli yang di sini sebutnya itu pembeli B. Dia itu pengen beli rumah tersebut. Lalu dia itu meminta bantuan dari pihak bank untuk melakukan pembiayaan atau memberikan pembiayaan terhadap rumah tersebut gitu. Lalu dari pihak bank ini menawarkan kerjasama atau akad IMBT ini. Maka kontak yang pertama yang harus dilakukan itu adalah pihak bank ini harus membelikan rumah yang tadi itu yang dia dimaksud dengan harga 100 juta. Nah kemudian itu dilanjutkan dengan perjanjian kontrak kedua orang, di mana si bank ini menawarkan rumahnya untuk disewa kepada pihak B atau si pembeli,
seperti itu akad ijaroh. Kalau mau akad ijaroh muntahiyah bitamlik atau IMBT itu berarti setelah akad ijaroh ini nanti ada akad lagi untuk transfer kepemilikan, seperti itu teman-teman. Baik, di sini saya Mujelestari NIM 18 17 20 20 27 akan menjelaskan materi tentang qard. Secara istilah, qard adalah hutang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, qard adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan, di mana pihak peminjam wajib mengembalikan dana pinjamannya secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dijelaskan sesuai pasal 19 huruf E Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, qard adalah akad pinjaman dana kepada nasabah di mana nasabah wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya sesuai waktu yang telah disepakati. Dapat ditarik kesimpulan sesuai definisi yang telah dipaparkan, akad qard merupakan akad pinjam-peminjam dana tanpa imbalan di mana pihak peminjam wajib mengembalikan pokok pinjaman sesuai jangka waktu yang telah disepakati pada awal akad qard. Lalu ada karakteristik qard. Terdapat 4 karakteristik qard. Yang pertama, tidak diperkenankan mengambil keuntungan. Misal, saya memiliki uang sejumlah 1 juta dan saya ingin meminjamkan kepada si A karena si A sedang membutuhkan uang. Lalu saya memerintahkan untuk si A mengembalikan uang yang 1 juta itu menjadi 1.100.000. Itu tidak boleh dilakukan karena itu mengandung unsur ribawi dan dalam hukum syariah itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, wajib mengembalikan barang atau uang yang dipinjamkan pada saat awal. Apabila terdapat kerusakan atau berkurangnya nilai, itu menjadi tanggung jawab bagi yang meminjam barang tersebut. Yang ketiga, itu qard biasanya terdapat batas waktu tertentu. Namun, apabila ditetapkan jatuh tempo, maka akan memudahkan bagi peminjam atau yang meminjamkan barang untuk melakukan akad qard. Yang keempat, jika dalam bentuk uang, nominal yang harus dikembalikan harus sama sesuai nominal yang dipinjam pada saat awal. Selanjutnya, rukun qard. Terdapat 4 rukun qard. Yang pertama dengan qidani atau 2 orang yang berakad, di mana yang satu itu menjadi mukrid atau orang yang memberi pinjaman. Yang kedua, muqtarid atau orang yang berhutang. Yang ketiga, mauqud alaih atau objek yang nantinya akan dihutangkan. Yang keempat, itu zighot atau terdapat ijab qabul. Ijab bisa dikenakan menjadi sharih atau contohnya, saya utangkan ini, dan qabul bisa diartikan sebagai kinayah. Contohnya, ini ambil, tapi niatnya memberikan pinjaman. Dalam kinayah memang harus diperjelaskan, ini diambil untuk dihadiahkan ataukah untuk dipinjamkan. Kalau memang diniatkan untuk meminjami dan sudah sama-sama tahu, maka akad qard sah-sah saja. Kemudian ada syarat-syarat melakukan qard. Yang pertama itu orang yang meminjamkan harus memenuhi syarat, yaitu berhak berbuat baik sekehendak orang tersebut. Manfaat dari barang yang dipinjamkan menjadi milik peminjam dan barang yang dipinjamkan menjadi milik yang meminjamkan. Syarat yang kedua itu orang yang meminjamkan berhak mendapat kebaikan dari orang yang meminjamkan. Yang kedua itu dapat dipercaya untuk menjaga barang tersebut agar barang tersebut tidak terdapat kerusakan. Lalu syarat yang ketiga, barang yang dipinjamkan itu harus mempunyai manfaat yang dapat diambil oleh peminjam. Barang yang diambil manfaatnya tidak rusak karena pemakaian yang disetujui dalam perjanjian akad. Syarat yang keempat itu terdapat yang mengutangkan lafadz, yaitu mu'ir atau orang yang mengutangkan. Mu'ir merupakan pemilik barang tersebut
dan musta'ir atau orang yang berhutang harus balik, berakal, dan bukan orang yang tidak mahjur. Benda yang dihutangkan dapat diambil manfaatnya atau dimanfaatkan. Kemudian manfaat qard. Juliani dan kawan-kawan mengemukakan manfaat qard antara lain memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek. Al-qard merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional, di mana di dalamnya terkandung misi sosial, tidak hanya misi komersial. Yang ketiga, adanya misi sosial kemasyarakatan akan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Yang keempat, pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank syariah untuk mengembangkan usahanya, sehingga misi sosial bagi bank syariah dalam membantu masyarakat miskin. Yang kelima, dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang rentenir dengan mendapatkan utang dari bank syariah tanpa bunga. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Mbak Adil Nisa Fadilah. Perkenalkan, saya Adil Nisa Fadilah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang keenam, yakni aplikasi qard dalam lembaga keuangan syariah. Aplikasi qard dalam lembaga keuangan syariah itu biasanya terdapat dalam 4 hal. Yang pertama adalah sebagai pinjaman talangan haji. Nah, pinjaman talangan haji itu di sini nasabah diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan hajinya. Nantinya nasabah harus melunasi pinjaman ini sebelum keberangkatan haji. Yang kedua itu sebagai pinjaman tunai. Pinjaman tunai di sini berarti nasabah nantinya akan diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai melalui ATM dan harus mengembalikannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Yang ketiga yakni sebagai pinjaman kepada usaha kecil atau UMKM. Di sini tuh setelah melalui pertimbangan akan lebih menguntungkan bagi keduanya untuk melakukan akad qard ditimbang akad jual beli, ijarah atau bagi hasil. Dan yang terakhir, yang keempat, yakni sebagai pinjaman kepada pengurus bank. Di sini bank itu menyediakan fasilitas untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank nantinya akan mengembalikan pinjaman qard ini itu secara cicilan, biasanya melalui pemotongan gajinya. Poin kelima, yakni sumber akad qard. Sumber akad qard itu dibagi menjadi 2. Yang pertama internal dan yang kedua adalah eksternal. Sumber dana dari internal itu berasal dari modal bank atau ekuitas. Ini biasanya bertujuan untuk membantu keuangan jangka pendek dan prosesnya itu cepat seperti itu. Nah, yang kedua itu berasal dari eksternal. Nah, modal eksternal ini berasal dari zakat dan wakaf. Ini tuh biasanya digunakan untuk tujuan membantu UMKM atau kegiatan sosial yang lainnya. Selanjutnya, poin ke-8 itu terdapat skema qard, Al-qard. Di sini skema qard itu awalnya terjadi di mana terdapat nasabah dan bank. Di sini nasabah dan bank itu melakukan perjanjian qard. Nah, di dalam perjanjian ini nasabah akan memberikan tenaga kerja, lalu bank memberikan modal sebanyak 100% untuk sebuah proyek usaha. Nah, proyek usaha ini diolah oleh nasabah lalu menghasilkan keuntungan. Hasil keuntungan ini selanjutnya akan dimiliki oleh nasabah sebanyak 100% dan bank akan mendapatkan kembali modal. Jadi di situ bank hanya mendapatkan kembali modal dari yang telah diberikan untuk membangun proyek usaha yang diolah oleh nasabah.
Poin 9, perbedaan antara pinjaman Qard dengan pembiayaan Qardul Hasan. Di sini ada 3 aspek yang dapat kita bandingkan untuk pembiayaan Qardul Hasan dan pinjaman Qard. Di sini pada istilah itu Qard biasanya disebut dengan pinjaman dan Qardul Hasan dengan pembiayaan. Mengapa begitu? Karena Qard nantinya itu dana pokok yang dipinjamkan itu harus dikembalikan oleh nasabah. Sementara pada Qardul Hasan itu disebut dengan istilah pembiayaan, di mana dalam pembiayaan itu terdapat istilah itu mengenal adanya keuntungan dan kerugian. Jadi untuk modal pokoknya itu tidak harus dikembalikan, karena tidak semua usaha nantinya mungkin akan selalu untung seperti itu. Jadi kalau Qardul Hasan itu pinjamannya tidak harus dikembalikan kepada bank sesuai dengan bagaimana kondisi usaha yang dilakukan. Lalu selanjutnya ada aspek dana. Aspek dana itu pada Qard itu ada modal lembaga keuangan syariah, cadangan lembaga keuangan syariah, dan dana pihak ketiga yang tanpa bagi hasil. Sedangkan pada Qardul Hasan, sumber dana diperoleh dari zakat, infak, dan sedekah. Aspek yang terakhir yakni pengambilan dana. Pada Qard, pengambilan dana itu pokok pembiayaan harus dikembalikan. Sedangkan pada Qardul Hasan, pokok pembiayaan bisa dikembalikan ataupun bisa tidak dikembalikan. Pada Qard, peminjam boleh memberikan tambahan dan biaya administrasi. Sedangkan pada Qardul Hasan, nasabah bisa memberikan bagi hasil usaha yang dibiayainya. Poin pembahasan selanjutnya yakni perhitungan dengan akad Qard. Di sini terdapat contoh kasus pembiayaan akad Qard, di mana besarnya pembiayaan itu sebesar 1 juta rupiah. 1 juta rupiah dengan angsuran yang ditetapkan sebanyak 50 kali dan persentase sedekah itu 2,5% dari pinjaman. Di sini itu akan dilakukan pembayarannya setiap minggu, dan kita di sini harus mencari berapa banyak nominal yang diperlukan untuk pembayaran di setiap minggunya. Nah, untuk mencari tahu berapa nominal yang diperlukan untuk pembayaran setiap minggunya, itu kita dapat mencari dengan formula yang tertera. Itu ada pembayaran setiap minggu atau A itu sama dengan P pinjaman ditambah dengan S yakni sedekah, di mana sedekah itu 2,5% dari pinjaman, lalu ditambah dengan TM yakni total tabungan mingguan. Total tabungan mingguan itu sebanyak itu lalu dibagi dengan 50. Kenapa dibagi dengan 50? Karena angsurannya itu dilakukan 50 kali, jadi dibagi dengan 50. Lalu kita dapat langsung mengaplikasikan angka-angkanya pada formula, di mana A berarti pembayaran setiap minggu itu sama dengan 1 juta ditambah dengan 25.000, yakni hasil dari 1 juta dikali 2,5%, lalu ditambah dengan 50.000 yakni total tabungan mingguan yang berasal dari 1.000 dikali 50, jadi 50.000, lalu dibagi dengan 50. Dari angka tersebut nanti kita akan mendapatkan hasil bahwa pembayaran setiap minggu itu adalah sebesar 21.500 rupiah. Dalam 21.500 rupiah ini terdapat pokok pinjaman itu sebesar 20.000. Jadi di dalam 21.000 itu terdapat pokok pinjaman sebesar 20.000, yaitu hasil dari 1 juta dibagi dengan 50 kali angsuran.
Lalu terdapat biaya administrasi itu sebesar Rp500. Rp500 itu dari 1 juta dikalikan dengan 2,5% dibagi dengan 50. Selanjutnya dalam 21.500 yang dibayarkan setiap minggu itu terdapat tabungan mingguan sebesar 1.000, yakni hasil dari 25.000 dibagi 50.000. Nah, dari 20.000 pokok pinjaman, 500 biaya administrasi, dan Rp1.000 tabungan mingguan, itu jumlah angsuran setiap minggu sebesar 21.500. Nah, pokok pinjaman dana yang diberikan kepada nasabah itu wajib dikembalikan sesuai dengan pokok yang dipinjamkan. Ya. Sekian penjelasan terkait dengan materi yang telah disampaikan. Terima kasih.